selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang general reading bagaimana kehidupan untuk zodiak Gemini ya di bulan Desember 2025. Oke, buat para Gemini, mari kita lihat reading bulanan kamu di Desember 2025 ini seperti apa sih, aduh belibet. Kehidupan para Gemini ya. Coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi Gemini di sini. Gemini. Sekali lagi. 25. Oke. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Gemini, kita akan mulai dari situasi kamu dulu. Kita akan melihat di kartu pertama bagaimana situasi dan kondisi kamu di Desember 2025. Oke. Aku lihat untuk di Desember Gemini situasinya. Situasi kamu akan sangat kalau bisa aku katakan tuh penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan power diri, nggak baper-baperan. Mental juga kuat banget. Jadi mau diterpa masalah apapun, Gemini ini yang kayak logik banget gitu. Ya. Logik banget, nggak baper, nggak sedih menyi-menyi, nggak ada gitu. Jadi yang benar-benar bisa situasinya itu kayak sangat bisa menguasai dirinya gitu, menyelesaikan masalah apapun di sini dengan perhitungan yang tepat. Bagus banget kan ya. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di Desember. Salah satunya di sini adalah tentang hal-hal yang bertepuk sebelah tangan ya. Hal-hal yang sepihak gitu. Semakin kamu ini banyak merasa ataupun menemui ataupun melakukan hal-hal yang sepihak, itu yang bisa terkadang meruntuhkan istilahnya power kamu gitu. Jadi Gemini ini sebenarnya meskipun banyak orang bilang muka dua gitu ya, itu kan simbolnya. Tapi sebenarnya hatinya nggak bisa loh mendua, teman-teman, nggak bisa mendua. Jadi kalau menemukan ketimpangan, hal-hal yang bertepuk sebelah tangan, yang berat sebelah, ini akan bisa mengurangi powernya gitu. Kalau dia melakukan istilahnya hal-hal yang sepihak di sini, dia akan merasa nggak enak, merasa bersalah. Disinilah mulai kurang powernya. Ataupun di sini ketika kamu melihat orang lain yang melakukan hal yang sebelah pihak sama kamu, ini juga akan cukup menggoncang perasaan kamu gitu, menyebabkan power kamu bisa berkurang. Jadi tergantung seberapa banyak ketidakberpihakan ataupun hal-hal yang sepihak terjadi sama kamu di bulan Desember, itu yang mempengaruhi situasi dan kondisi kamu untuk kamu tetap kuat kayak gitu ya. Karena kamu tuh sebenarnya orang yang adil banget, meskipun dikatakan Gemini ini muka dua hatinya tuh nggak bisa mendua padahal ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga terkait dengan pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya aku lihat Gemini ini banyak boring dengan kehidupannya, bosen kak. Yang dilakukan itu aja, terkadang kurang fokus dengan hal yang dikerjakan karena bosen ya. Itu aja, nggak ada hal-hal yang spesial rasanya ya. Kerjaan banyak numpuk, tapi itu terus yang dilakukan, sehingga di Desember ini aku lihat masih ke bawah boringnya gitu loh dari bulan-bulan sebelumnya. Kayak Desember akhir tahun kayaknya masih sama ya kayak kemarin ya, tugas numpuk, kerjaan numpuk ya, liburan masih lama rasanya gitu ya. Kalaupun ada mau rencana liburan akhir tahun kayak mau kemana ya, mau jalan kemana-mana, kayaknya di sini juga beberapa daerah kan lagi rawan banget ya. Ada yang rawan bencana, rawan hujan gitu ya. Jadi kayak boring kalau aku melihatnya gitu. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Gemini ya. Harapan Gemini bahwa di Desember Gemini ini bisa melakukan memanage tugas-tugas dengan baik gitu, dan bisa menolak orang-orang yang selalu minta bantuan Gemini terus ya. Padahal mereka bisa tuh terkadang melakukan sesuatu sendiri, tapi apa-apa mau minta Gemini terus yang bantuin buatin gitu ya.
Sedangkan ketakutannya kamu takut bahwa kamu ini terlalu banyak tugas yang harus kamu kerjakan. Kamu takut kelelahan, kamu takut kecapean, kamu takut sih, belibet. Kamu takut bukan hanya lelah secara fisik, tapi mentalnya yang lelah, harus mengerjakan hal-hal yang itu aja gitu ya. Terus yang kelima, next stepnya gimana Kak Gemini di Desember? Aku lihat sih next stepnya di sini ya, terkadang ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi kecewa. Wajar ya, dalam hidup pasti banyak kekecewaan ya kan kita alami. Terus yang keenam, soal kondisi keuangan. Keuangan gimana Kak di Desember? Aku lihat sih kalau untuk keuangan, pintu rezeki terbuka banget buat Gemini di bulan Desember ini ya. Ada uang-uang yang masuk yang datang gitu. Jadi tenang aja. Yang penting banyak berdoa ya. Tuhan pasti di sini memberikan yang terbaik untuk keuangan kamu, karena aku lihat pintu rezeki itu terbuka gitu loh. Terbuka lebar untuk keuangan yang stabil dan baik di Desember. Amin. Terus yang ke-7, ini soal percintaan. Kalau percintaannya Gemini, aku melihat kaku gitu. Segala sesuatunya yang berkaitan dengan percintaan terkadang agak kaku berjalannya. Kalau yang single di sini mau kenalan dengan orang baru pun rasanya kayak kaku gitu. Kayak mungkin belum ada hati, atau mungkin belum ada kenyamanan, atau masih jaim-jaim gitu ya. Sedangkan kalau yang itu single, kalau yang couple dengan pasangan di Desember ini, aku melihat hubungan dijalani dengan profesional aja Kak gitu. Jadi kayak apapun yang terkait dengan perasaan, baper-baperan, nantilah gitu ya. Karena di sini kelihatannya juga sama-sama sibuk, Gemini ini, pasangannya sibuk, Gemini-nya sibuk, hanya saling menyamankan saja gitu. Dan juga kalau ada status pun di sini hubungannya kelihatan kayak yang penting kita pertahankan status kita dulu ya gitu. Kita jalani hubungan ini dengan cara yang profesional. Yang penting jangan ada kata mendua kayak gitu. Agak dingin sih hubungannya gitu. Terus yang ke-8, best action yang bisa Gemini lakukan untuk kehidupannya di Desember, salah satunya adalah mungkin untuk bisa lebih friendly gitu ya, untuk bisa lebih care terhadap sekitar ya, lebih hangat perasaan, mau lebih penuh cinta kasih, sayang, nggak cuek, nggak dingin, nggak emosian ya, dan tidak merasa tertekan dengan keadaan. Selanjutnya yang ke-9, outcome-nya gimana buat Gemini Kak di bulan Desember? Outcome-nya sih kalau aku lihat beberapa dari kamu akan ada perubahan positif di dalam kehidupannya kamu ya. Mungkin terutama soal kondisi keuangan. Ada pemulihan dari sisi kehidupan, keuangan terutama juga. Bahkan ada beberapa hutang piutang ataupun cicilan yang bahkan bisa pada akhirnya dibayar ataupun dilunasin kayak gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Gemini di Desember 2025. Kamu dipesankan yang pertama, katanya hal-hal baru akan hadir di Desember ini, jadi persiapkan dirimu Gemini ya, karena kamulah bintangnya, persiapkan dirimu. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan Desember adalah bulannya kamu untuk melepaskan hal-hal yang negatif, merilis hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga, energimu juga lagi di momentumnya banget, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif ya. Selanjutnya apa lagi Kak? Kita lihat lagi pesannya ya. Gemini. Oke, yang pertama mungkin di sini di kartu yang kedua pesannya, kamu dipesankan teguhkan pendirianmu, teguhkan prinsipmu, jangan mudah terombang-ambing ya, atau terpengaruh oleh orang lain. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan coba lihat kehidupan kamu itu lebih jauh ke depan, lebih dalam sudut pandang yang lebih luas. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan hargai perasaanmu terlebih dahulu sebelum kamu menghargai perasaan orang lain gitu. Jadi belajar menghargai diri sendiri dulu baru ke orang lain, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya di Desember. Energi paling kuat ada Scorpio, Pisces, Sagi, dan Libra, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.